Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Fafri yang telah berkenan hadir untuk memberikan tausiah pada hari ini, dan yang terhormat untuk rekan-rekan di sebelah saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan sujud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk mengadakan tausiah rutin pada hari ini. Tema dari tausiah kali ini adalah etika berkomunikasi dalam Islam. Mudah-mudahan tausiah bisa bermanfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ayyadahu bisyumusil anwari wal ma'rifati wal yakin fatadakakat wat mahallat bidzalika duja atyanu kafaratu wat talihin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, rekan-rekan dari sebelah Jaya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan inayah dan rahmat oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sebuah aktivitas, yaitu kewajiban kita untuk senantiasa menambahi untuk terus menggali khazanah keilmuan agar menjadi bekal kita ya, dalam mengarungi kehidupan ini sebagai sebuah bekal, sebuah media agar kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Rekan-rekan semuanya, sebagaimana tema yaitu tentang komunikasi yang baik ya, menurut sudut pandang syariat Islam. Rekan-rekan semuanya, kemarin kita sempat membahas dan juga ya mempraktekkan bagaimana agar kita bisa punya kepercayaan diri, ya, punya keyakinan dari segala ya, dalam segala aktivitas ya. Ketika kita bicara, kita berinteraksi ya, kita sedang melakukan apapun yang sifatnya baik, kita punya kepercayaan diri, ya, kita punya kepedean. Ya. Jadi apabila teman-teman masih ya, ada kendala, ya, ada mental block yang menjadikan ada keraguan, ada grogi, ya, ada blank ya ketika bicara, ya, ada ketakutan dan sebagainya. Kemarin kita sempat membahas, kali ini barangkali ya, mengulas kembali. Barangkali ada, mungkin kemarin sudah ada perkembangan, ada yang praktek ya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah kita sama-sama praktek kemarin. Mungkin ada yang merasakan sesuatu ya. Ada mungkin di dadanya ada sedikit kelegaan ataupun mungkin bertambah ya, di dadanya ada bertambah, mungkin tambah sesak atau bagaimana ya. Ini mohon barangkali teman-teman ada ya masukan ya, tolong disampaikan ya. Akan kita nanti walaupun mungkin tidak dalam sesi ini, akan kita bahas ya di sesi berikutnya ataupun di sela-sela sesi ini bisa kita sampaikan ya. Jadi karena ini penting sekali ya, sekali lagi bahwasanya kepedean ya ataupun sebuah kepercayaan diri ya, keyakinan ini menentukan sekali sebagai pintu masuk kita terhadap karir kita, kemajuan kita ya, terhadap bagaimana kita akan terus ya berubah jadi lebih baik ya, bagaimana kita akan menjadi manusia-manusia yang bisa ya, insan-insan bisa merubah ya tatanan dalam masyarakat lebih baik, bisa mewarnai ya. Karena terus terang ya, jika kita punya kendala-kendala ya, ada mental block, tentu saja akan menjadikan kita akan dibatasi ya, kita akan kesulitan ya untuk bisa punya kesempatan. Mungkin kita punya ide-ide brilian, mungkin akan sulit kita bisa menyampaikan ya dengan baik, ataupun kredibilitas kita
baik di antar teman kerja kita pun dengan lingkungan kita yang lain mungkin akan sulit ya. Jadi kunci daripada itu semua, daripada kemajuan kita, bagaimana kita itu bisa dipercaya, kita bisa punya leadership ya, kepemimpinan, bisa memimpin sebuah tim dan sebagainya. Itu adalah dari keyakinan kita, dari bagaimana kita menyampaikan ya, secara meyakinkan ya. Kita punya bahasa, kita punya penyampaian yang baik ya. Dari intonasi, dari bagaimana kita menyampaikannya, itu akan terlihat bagaimana apakah kita itu punya keyakinan, apakah kita itu masih grogi dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi nanti apabila ataupun di sekarang ya, di forum ini, di sesi ini mungkin ada yang dirasakan ya, bisa ya, mohon disampaikan ya. Kita ke topik ataupun yang menjadi tema di sesi ini adalah tentang komunikasi yang baik ya di dalam sudut pandang Islam, yang mana sekali lagi ini tidak bisa lepas dari bahasan kemarin ya, kita tentang bagaimana menginstal kepercayaan diri. Kemarin kita juga barangkali bisa mempraktekkan ya terapi ataupun bagaimana menginstal ya secara teknik anchornya bagaimana ya. Nah, itu barangkali teman-teman sudah ada pengalaman, sudah ada sesuatu ya, ada kemajuan ataupun mungkin yang dirasakan yang lebih baik ya, bisa disampaikan. Sekali lagi bahwa komunikasi ya, ini tentang komunikasi yang baik dalam sudut pandang agama Islam, bahwa sekali lagi komunikasi kita, interaksi sosial kita dengan sesama ya, itu adalah sebuah keniscayaan yang mana tidak bisa tidak itu harus dibingkai ya, sebuah aturan ataupun etika ya, yang mana di dalam Islam itu dinamakan sebagai husnul khuluq, akhlak yang baik ya, menurut Islam ya. Jadi di dalam Islam bahwasanya antara takwa ya, takwa dengan akhlak yang baik, dengan husnul khuluq itu tidak terpisahkan ya. Jadi begitu juga kita berkomunikasi tidak bisa lepas daripada yang namanya etika ataupun akhlak yang baik. Jadi kalau dalam hadis aktsaruma yudkhilun nas al-jannah at-taqwa wa husnul khuluq, bahwa yang paling banyak menjadikan manusia ya itu masuk surga itu karena takwanya plus juga dengan husnul khuluqnya, akhlak yang baiknya. Jadi tidak terpisahkan antara takwa dan akhlak yang baik. Jadi interaksi sosial kita dengan masyarakat, komunikasi kita dengan sesama itu harus dibingkai dengan sebuah akhlak yang baik. Maka kita akan membahas juga di sini tentang akhlak-akhlak yang baik. Mungkin barangkali di pertemuan sebelumnya pernah kita bahas, tapi tidak ada salahnya kita munculkan lagi ya, kita pertegas lagi bahwa akhlak yang baik ini adalah menjadi sumber ataupun menjadi buah daripada yang namanya saling ya, ada keterikatan tali asih ya, adanya saling mengasihi satu sama lain. Sebaliknya su'ul khuluq ya, akhlak yang jelek akan menjadikan saling menjauh, akan menjadikan keterpisahan ya. Ini adalah sebuah prinsip ya yang harus kita pegang. Jadi sekali lagi bahwa dengan husnul khuluq inilah yang menjadi paling pondasi utama ya di sini. Bahwa semua itu kembali bahwa komunikasi di era sekarang ini adalah kita sudah lewat ya. Era komunikasi itu sudah lewat. Kita sekarang masuk ini kita bicara bisnis ya. Di dunia bisnis itu eranya sudah lewat
era komunikasi, tapi era yang sekarang ini adalah era bagaimana kita masuk dalam era pelayanan, ya, service. Artinya service tidak bisa tidak, bahwa komunikasi itu harus, ya, harus baik, harus betul-betul kita kuasai. Tapi dalam hal ini komunikasi yang seperti apa, itulah yang harus kita bahas di sini, yaitu bagaimana komunikasi kita ini dipandang baik, punya dalam syariat yang namanya husnul khuluq tadi. Rekan-rekan semuanya, bahwa semua, ya, akhlak-akhlak baik itu bermuara, itu bersumber kepada ajaran Rasulullah ataupun contoh-contoh yang sudah Rasulullah contohkan. Sebagaimana dalam Al-Quran, ini ada uswah, ada contoh-contoh yang baik dari segala perilaku Rasulullah, bahwa kita tahu bahwasanya Rasulullah ini adalah manusia yang paling tawadhu, ya. Rasulullah ini adalah orang yang paling ceria wajahnya, ya. Orang yang paling fasih, ya, di dalam berbicara, ya. Orang yang paling lembut, ya, di dalam berkomunikasi, di dalam bicara. Artinya bahwa jelas bahwa di situ ada kepercayaan diri, ya, ada vibrasi-vibrasi yang sangat positif, energi yang sangat positif dari apa yang Rasulullah contohkan, dari praktek-praktek komunikasinya Rasulullah. Teman-teman semuanya, dari yang pernah saya ikuti semua, katakanlah, ya, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar tentang marketing, itu kalau saya simpulkan, ya, sederhananya intinya bahwasanya semua yang pernah saya dapat dari pelatihan-pelatihan, dari seminar-seminar tentang marketing, ya, itu intinya adalah adalah ajaran Rasulullah, ya. Jadi apa yang sekarang dipraktekkan, apa yang sekarang, ya, dipelajari dan dipraktekkan oleh semua orang, ya, termasuk orang-orang non muslim, itu yang sekarang bahkan lebih dipraktekkan oleh mereka, lebih dipelajari oleh mereka, itu sebetulnya adalah dari Rasulullah, dari ajaran, dari contoh-contoh Rasulullah, ya. Oleh karena itu kita itu jangan sampai kalah, jangan sampai ketinggalan. Bahwa sekali lagi Rasulullah ketika berkomunikasi, sebagaimana sabda Rasulullah, umirna an nukalliman nas biqadri uqulihim, bahwa Rasulullah itu ketika berkomunikasi dengan orang banyak, ya, dengan manusia, menyesuaikan, ya, dengan kadar akal mereka, dengan kadar pengetahuan mereka, ataupun juga dengan kadar bagaimana menyesuaikan dengan kondisi, ya, sosio-kulturalnya, ya, ekonominya, ya. Artinya apa? Bahwasanya apa yang kita contoh dari Rasulullah, kalau Rasulullah ini ketika berbicara dengan anak-anak muda, tentu akan menyesuaikan bahasanya dengan bagaimana konteksnya, ya. Kalau bicara dengan orang tua, kalau bicara dengan anak kecil, kalau kita bicara secara umum, ya, baik tua muda, baik latar belakang pendidikan, mulai dari yang terendah atau yang tertinggi, secara umum bagaimana bisa menerima, maka tentu bahasanya juga menyesuaikan. Artinya bahwasanya kalau kita ini menyampaikan sesuatu yang masyarakat ini tidak bisa menjangkau, ya, tidak begitu paham, maka, ya, akan menjadi sebuah hal yang kontraproduktif, bahkan bisa menjadi fitnah, menjadi sebuah kesalahpahaman dan sebagainya. Artinya bahwasanya kita harus bisa memilah dan memilih, ya, menyesuaikan, ya, konteks yang ada. Artinya kalau sekarang misalkan saya bicara dengan teman-teman, tentu apa yang harus saya sesuaikan, mungkin bahasanya, ya, mungkin juga, ya, dari penampilan itu, ya, itu juga perlu, ya.
Artinya di mana kita ini berada, di mana kita berkomunikasi, di mana kita berinteraksi, disitulah kita akan mencontoh akhlak-akhlak Rasulullah, husnul khuluq tadi itu bisa kita aplikasikan, tidak kaku ya. Kita bisa menyesuaikan. Tidak kita itu tetap pada tetap ya, kita tidak apa istilahnya itu tidak mengikuti ya. Tidak mengikuti, tidak beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kalau Rasulullah ini di masyarakat Arab sana, maka pakaiannya juga menyesuaikan di samping bahasanya ya. Karena pakaian orang Arab ini adalah pakaian mungkin yang kita kenal ya, dengan ada jubah dan sebagainya, maka Rasulullah mengikutinya. Begitu juga dengan bahasanya, begitu juga Rasulullah dengan siapapun, dengan anak kecil, dengan orang yang muda, dengan orang yang latar belakang pendidikannya sangat rendah, tentu akan menyesuaikan. Oleh karena itu, ketika kita bicara dengan siapapun, maka kita harus melihat konteksnya, latar belakangnya seperti apa. Jadi tidak selalu apa yang kita sampaikan sesuatu yang monoton, yang menurut kita itu adalah kita anggap sama ya. Karena seringkali kalau kita bicara, kita menyampaikan sebuah pesan, akan tetapi terlalu akademis misalkan, terlalu tinggi, terlalu sulit dijangkau oleh audiens, maka tentu akan kontraproduktif ya. Akan bisa jadi yang terjadi adalah bisa salah paham dan sebagainya. Rekan-rekan semuanya, bahwa ketika ada contoh-contoh ya, ada sebuah kasus-kasus di mana tadi kita mengatakan, saya menyampaikan bahwasanya Rasulullah ini orang yang paling ramah, orang yang paling halus, orang paling banyak senyum dan sebagainya, di mana itu semua dipraktekkan ya di era sekarang, apalagi di dunia marketing, bagaimana agar kita bisa bisa menjadikan orang lain tertarik dengan apa yang kita sampaikan, tertarik dengan apa yang akan kita tawarkan misalkan, dan akan menjadikan orang ini nyaman ya. Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah itu juga punya ketawaduan yang luar biasa. Artinya Rasulullah ini menghargai setiap orang siapapun ya. Tidak ada unsur lebih tinggi ataupun merendahkan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita menjalin sebuah interaksi, maka kita kedepankan, kita hargai orang lain ya. Kita berikan apresiasi, kita tunjukkan bahwa kita itu menghormati mereka. Karena watak orang itu senang untuk dihormati. Orang itu senang untuk diberikan sebuah apresiasi, diberikan kebaikan ya. Itu adalah watak manusia. Tapi sebaliknya, manusia itu tidak senang. Watak manusia itu ketika kita bersikap merendahkan, kita punya sikap kasar ya, kita punya sikap membuka aib mereka ya, kita menjadikan mereka ini tersinggung misalkan. Maka sekali lagi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dibahas juga bagaimana kita berinteraksi tersebut. Pertama, bahwasanya yang harus kita lihat ketika kita akan menyampaikan sesuatu, maka jelas bahwa kita buat orang lain ini bisa nyaman, orang lain merasa dihormati ya. Jadi apapun, karena tadi husnul khuluq ini akan melahirkan, akan membuahkan sebuah keterikatan, sebuah tali asih ya, saling ada asih ya, saling senang ya. Maka husnul khuluq tadi adalah di antara bagaimana kita bisa bersikap dari sisi komunikasi verbal, lesan ya, bahasa kita itu bagus ya, halus ya, yang efektif ya. Kemudian juga dari sisi kita menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan sebagainya tadi ya. Ini adalah mutlak ya, agar orang bisa terjalin.
Akan tetapi sebaliknya, apabila kita mengutarakan, menyampaikan pesan kita tidak tepat, mungkin dari sisi bahasa kita terlalu tinggi, mungkin dari sisi ada yang menyinggung perasaannya, mungkin dari sisi kita itu menjadikan mereka ini merasa tidak nyaman, merasa direndahkan dan sebagainya, maka tidak akan tercapai sebuah komunikasi yang baik. Artinya tujuan kita menyampaikan pesan tadi bisa jadi akan banyak terbuang, tidak bisa diterima. Oleh karena itu, sebagaimana pernah ya, mungkin pernah di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya katakanlah ini koreksi, ini teguran barangkali ya, teman atau siapapun ya, berbuat yang salah ya, salah mungkin aturan secara agama ataupun aturan norma di dalam tempat kerja, maka pertama yang harus kita lakukan, barangkali kalau memang konteksnya ini orangnya tidak tahu bahwa itu sebuah kesalahan, maka yang harus kita sampaikan adalah kita memberitahunya bahwa itu adalah tidak benar. Kita memberitahukan, kita mengajarkan kepada mereka yang benar itu seperti apa. Akan tetapi itu harus dengan lemah lembut, dengan siasat yang baik. Jangan sampai orang tersebut merasa dia itu dianggap bodoh, dia itu diungkapkan aibnya, karena bodoh merasa dianggap salah, merasa aib, merasa tidak tahu, itu sebuah hal yang tidak menyenangkan, apalagi di depan orang banyak. Oleh karena itu ketika kita menyampaikan ya sesuatu, sebaiknya tidak di depan orang banyak ya, kita sampaikan secara pribadi dengan prinsip bahwa kita ini menyampaikan sesuatu tadi dengan penuh kasih sayang ya. Ada unsur kasih sayang, yaitu kita tidak senang jika teman kita siapapun ya itu berbuat salah, melanggar aturan syariat ataupun aturan di dalam tempat kerja kita ya. Itu harus kita sampaikan. Maka penyampaiannya sudah barang tentu harus dengan lemah lembut ya. Jangan sampai kita itu menjadikan mereka, menjadikan seseorang lawan bicara kita itu menjadi tidak nyaman ya, merasa direndahkan ya, merasa tersinggung dan sebagainya. Dan itu adalah kewajiban, itu wajib ya. Artinya apa? Jika kita itu tidak kita lakukan, etika itu tidak lakukan, maka kita dosa. Jadi ini harus kita catat ya. Itu prinsip bahwa ada aturannya, ada tahap-tahapannya. Bahwa ketika teman kita tidak tahu, maka kita harus memberitahunya dengan lemah lembut, dengan sebuah siasat yang bagaimana agar teman kita ini tidak tersinggung, teman kita itu menjadi nyaman ya. Artinya apa ya, terserah bagaimana kita menyampaikannya ya. Jadi dengan lemah lembut, dengan bagaimana agar tidak tersinggung ya. Dan ini adalah kewajiban ya, jika memang tidak tahu. Kemudian tahap selanjutnya, jikalau ya teman kita ini tahu bahwa itu adalah kesalahan, itu sebuah pelanggaran, itu adalah sebuah hal yang melanggar syariat ataupun aturan di dalam tempat kerja, maka kita harus memperingatkan ya. Kita peringatkan, kita nasihati, itu pun juga harus dengan lemah lembut ya. Tidak boleh dengan ada kata-kata kasar ataupun marah ya. Yang terjadi seringkali komunikasi tidak efektif, komunikasi justru menjadi bumerang. Sebuah gap yang terjadi, sebuah pertengkaran atau sebuah permusuhan, itu karena apa? Karena aturan syariat ataupun aturan dalam berakhlak yang baik di dalam komunikasi itu tidak dijalankan. Seringkali mungkin ya, kita sering melihat mungkin orang tahu-tahu ketika ada teman, ada orang lain berbuat salah, tidak tahu dia itu tahu atau tidak bahwa itu sebuah kemungkaran, itu sebuah kesalahan, langsung kita marahi, langsung kita kita damprat ya, kita maki-maki dan sebagainya. Nah, itu salah ya. Justru inilah kemungkaran ya.
kemungkaran yang nyata. Karena apa? Wajib pertama tadi, jika orang tidak tahu, kita beritahu, ya. Itu salah, itu pun dengan lembut, itu wajib. Artinya kalau kita dengan amarah, ya, tahu-tahu kita salahkan menjadi orang yang tersinggung, maka kita dosa. Ya. Artinya menyakiti orang itu tidak boleh. Kita jaga, ya. Kehormatan orang itu kita jaga. Jadi sekali lagi kenapa saya mengatakan bahwa aturan syariat itu bersumber dari Rasulullah. Artinya kalau contoh-contoh yang ada, mungkin kita melihat di medsos ataupun dimanapun ada orang pidato, ya, yang katanya mungkin dia itu ceramah ataupun mau itu hasanah ataupun penampilannya pakai jubah dan sebagainya, mohon maaf. Kalau isinya caci maki, kalau isinya ini, ya, menjelek-jelekan orang ataupun bahkan isinya banyak fitnah, maka jangan diikuti, ya. Karena semua itu ada sumbernya. Rasulullah tidak mengajarkan demikian, agama tidak mengajarkan demikian. Jadi siapapun orangnya, mungkin pakaiannya pakai sorban dan sebagainya, tapi kalau tahapan ini tidak dilakukan, aturan etika, ya, husnul khuluq ini tidak dibawa, maka jangan diikuti. Itu adalah salah, ya. Jadi sekali lagi yang tahap pertama tadi kita memberitahukan dengan baik-baik, dengan sopan, ya, dengan halus, bagaimana agar orang tidak tersinggung. Jika itu orang tidak tahu, kita beritahu. Tapi jika tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan tapi dilanggar, sekali lagi kita peringatkan, kita nasihat. Itu pun juga dengan lemah lembut, ya, jangan sampai menyinggung perasaannya siapapun, apalagi itu adalah orang tua kita, itu adalah pimpinan kita, itu adalah tokoh masyarakat kita, ya, harus kita jaga. Artinya apa? Tahap berikutnya yaitu ketika dengan lemah lembut pun tidak bisa, orang tersebut tetap melanggar, orang tersebut melakukan sebuah kemungkaran, sebuah hal yang salah, maka tidak boleh itu kita lanjut dengan ini, dengan tahapan yang ini tadi. Jika itu ada orang tua kita, jika itu adalah guru ataupun orang yang tokoh panutan ataupun pimpinan kita. Karena apa? Karena tahap selanjutnya ini jika dengan lemah lembut tidak bisa, tetap dilakukan kesalahan itu, maka teguran yang berupa, ya, yang dengan nada keras, ya, dengan kasar, itu bisa kita lakukan, ya. Kalau dengan lemah lembut itu tidak bisa. Tapi ini sekali lagi tidak berlaku jika itu dilakukan oleh orang tua kita. Ya, mohon maaf kalau orang tua kita itu sudah kita nasihati dengan baik, dengan lemah lembut, tapi kok misalkan, ya, itu tadi, ataupun pimpinan kita atau orang-orang yang kita anggap kita tuakan, maka tidak boleh kita lanjutkan dengan yang tahap yang ini tadi, dengan kata-kata kasar, ya, dengan marah dan sebagainya, tidak boleh. Maka oleh karena itu kesimpulannya, kalau kita melihat contoh-contoh di masyarakat, fenomena yang ada, di mana banyak orang mencaci maki, yang mendemo apakah itu dosennya, ya, para mahasiswa misalkan, apakah itu pimpinannya, apakah itu pemerintahnya dan sebagainya, dengan kata-kata umpatan dan sebagainya, maka itu semua tidak akan, ya, pertama dari sisi hasil ataupun yang diingini tidak akan tercapai. Karena apa? Karena su'ul khuluq, akhlak yang jelek itu akan berbuah justru tidak ada penerimaan, nasihat ataupun suatu yang baik yang kita sampaikan dengan cara yang tidak benar tadi, itu sulit akan diterima. Yang justru terjadi aja kerenggangan, bahkan permusuhan. Akan tetapi itu jika dilakukan dengan akhlak yang baik, husnul khuluq, maka yang terjadi adalah, ya, harapan besar, peluang besar untuk diterima, peluang besar untuk bisa diakomodir, ya, apa yang kita pesan, yang kita sampaikan tadi. Maka ini penting sekali. Jadi apa-apa yang fenomena-fenomena, contoh-contoh yang ada, jangan sampai kita tiru, karena kita punya prinsip.
bahwa agama, ajaran agama itu semua harus ada pada sumbernya, ada sanadnya. Maka kenapa kita ini membuat kajian, kenapa kita ini senantiasa ada aktivitas menambah ilmu tadi, itu dalam rangka kita itu bisa sesuai dengan aturan, dengan etika yang agama, ya, itu sudah diatur. Jadi oleh karena itu adalah sangat salah, ya mohon maaf jika ada orang-orang berpenampilan mungkin pakai jubah dan sebagainya, tapi itu tidak diikuti aturan agama, maka sama saja kemungkaran yang dia sampaikan adalah sebuah kemungkaran. Ibarat ada najis, ya, ada air kencing disiram dengan air kencing, maka terjadi apa? Bukannya kencingnya tadi, bukannya bau, ya, yang tidak enak tadi akan hilang, tapi semakin tambah, ya. Maka yang terjadi itu tadi ada kontraproduktif, justru yang terjadi adalah sulit, ya, karena watak manusia tadi sekali lagi itu tidak senang jika dilecehkan, ya, dimaki-maki, ya, disakiti hatinya, ya. Maka sulit akan diterima, ya. Oleh karena itu sekali lagi bagaimana agar kita ini berkomunikasi, ya, agar apa yang kita sampaikan ini bisa diterima, apa yang kita sampaikan ini bisa menarik, ya, orang lain yang kita ajak bicara, bisa menjadikan nyaman. Ini mutlak, ya. Jadi bagaimana kalau kita melihat, ya, orang-orang marketing, justru banyak orang non muslim yang mengamalkan bagaimana menariknya orang-orang marketing, ya, para marketer tadi dari gaya bahasa penampilannya yang menarik, yang rapi, ya, dengan senyumnya, dengan ramahnya, sehingga kita sering tertarik, ya. Kita menjadikan akrab, ya, karena adanya kesamaan, karena biasanya penyesuaian, ya, dari penampilan, bisa konteks itu bisa kita menyesuaikan, ya, misalkan kita itu bergaul, kita bicara dengan anak-anak muda, kita berpenampilan mungkin, ini sedikit saya pakai jaket seperti ini, itu artinya apa? Bahwasanya mungkin di antara teman-teman, ya, saya, ya, dengan teman ada kesenjangan usia, akan tetapi jika saya memakai pakaian mungkin lebih rileks seperti ini, barangkali ini sedikit ada menjembatani, lebih dekat, ya, karena kesamaan mempersempit gap, ya, membuat semakin ada kesamaan, ya, mendekatkan, ya, kesamaan itu adalah bentuk daripada upaya, ya, untuk agar bagaimana apa yang kita sampaikan itu lebih bisa diterima, ya, orang, karena orang itu senang, watak orang senang itu jika ada kemiripan, ada kesamaan. Jadi itu sekali lagi komunikasi yang baik itu tidak bisa lepas daripada yang namanya aturan-aturan syariat. Dalam hal ini berarti tidak mutlak, ya, apa yang mungkin dicontohkan di dalam marketing, ya, kadang-kadang senyum, ya, senyum yang senantiasa ceria, keramahan, ini kalau di dalam syariat kita, ya, itu tidak kok mutlak kita umbar, ya, kita berikan pada siapa saja, ya. Kenapa demikian? Karena dalam syariat kita, ya, katakanlah mungkin dari marketernya kebetulan adalah wanita, ya, maka akan menjadi sebuah fitnah jika keramaan ini kita obral, ya, senyum-senyumnya itu diobral. Lah ini akan justru, ya, ini ditakutkan akan terjadi fitnah. Maksudnya fitnah apa? Fitnah yang dalam arti adalah godaan, karena makna fitnah itu luas sekali, mohon maaf. Jadi kadang-kadang makna fitnah itu kan ada 13 makna. Di antaranya adalah pembukaan aib, ya, membuka aib orang lain, ya, menghina orang lain, ini fitnah juga. Tapi dalam konteks saya bicara ini timbul fitnah adalah godaan. Maka jangan sampai kita sebagai wanita bicara dengan lawan jenis, mungkin terlalu ramah, terlalu banyak mengobrol, senyum, ya, ini bisa berdampak menjadi lawan bicara kita menjadi tertarik tidak hanya dengan apa yang kita sampaikan, mungkin tertarik dengan diri kita. Ini jangan sampai, ya.
Karena ada beberapa kasus saya pernah apa istilahnya itu menjumpai ada 3 kasus. Jadi pernah ada orang itu menyampaikan keluhan seorang ibu punya toko, dia ramah sekali. Jadi kejadian di Jawa Tengah, kebetulan saya waktu itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah umumnya orang kan ramah-ramah. Tapi keramahan ini karena tidak dibingkai dengan syariat, atau siapapun diramai, siapapun disumai istilahnya ya, mengobrol senyuman ketika jualan tadi. Apa yang terjadi? Dia tuh mengeluh karena banyak orang-orang laki-laki itu kayaknya banyak yang iseng. Memang orangnya ini, orang-orang tersebut sepertinya senang beli di situ, tapi juga kerasan di situ. Akhirnya dia merasa tidak nyaman. Ini orang-orang ngapain? Orang laki-laki kok banyak, akhirnya ada kecenderungan tertarik dengan dia. Padahal dia itu ibu rumah tangga. Akhirnya ketika saya melihat, lah bagaimana orang tidak tertarik modelnya. Memang kita sebagai penjual, sebagai marketer misalkan, itu kita harus ramah, kita harus bisa menyampaikan ya, agar orang lain ini tadi ya bisa merasa terhormat, ya bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, ya, kita tawarkan. Tapi tidak kok terus kita umbar ya, keramaan itu ya, dengan lawan jenis. Ya. Karena dampaknya itu tadi timbul fitnah. Itu tadi saya sampaikan bahwa bagaimana tidak orang tertarik kalau ibu ini mengumbar senyum keramahannya pada siapa saja. Kalau pada sesama anda boleh-boleh saja, kepada saudara, kepada orang-orang masih mahram. Tapi harus dijaga ya. Harga diri sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga ya, yang harus dijaga, dihormati ya. Jadi konsumen jangan sampai tidak hanya tertarik dengan yang kita tawarkan, salah-salah bisa tertarik dengan diri kita, ini jangan sampai. Dan yang kasus yang kedua itu sebaliknya, saya melihat ada seseorang yang ya mohon maaf ini statusnya janda ya. Beliau ini dikenal sumeh ya, ramah, gerabyak ya, suka guyon ya. Dia punya toko dan konsumennya kebanyakan laki-laki karena tokonya tadi toko bahan bangunan. Dia melayani toko bangunan, tapi saya salut. Setiap konsumen laki-laki ya yang dia layani untuk beli di situ, dia bisa jaga. Dia memang dikenal sesama perempuan, sesama wanita, dia ramah ya, dia sumeh, suka guyon dan sebagainya. Menarik ya, diajak bicara menarik. Akan tetapi dengan konsumen laki-laki dia jaga betul. Jadi dia hanya bersikap profesional, menyampaikan atau menawarkan barang yang ada tanpa ada bumbu-bumbu bagaimana orang tertarik pada dia, orang menjadi kepincut dan sebagainya. Itu dijaga betul. Jadi dia tidak akan mengumbar senyuman. Justru kita laki-laki sebagai pembeli, sebagai customer itu merasa bahwa dia betul-betul menjaga harkat dirinya ya. Sehingga customernya juga hati-hati ya. Hanya akan bicara, akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang dia jual ya. Tidak kemana-mana ya, tidak ngajak guyon dan sebagainya. Ada lagi orang juga demikian, ibu rumah tangga juga, itu juga hampir sama dengan yang pertama tadi. Dia itu mengeluh suaminya, mohon maaf, suaminya ini agak cemburu ya. Dan juga dia menjumpai banyak lawan jenis laki-laki yang diajak bicara. Ini kok sikapnya seperti gimana gitu ya. Dan ini saya lihat ya karena kasusnya ini tadi orang terlalu gerabyak pada siapapun. Memang itu baik gerabyak, bisa menarik lawan bicara kita, bisa menjadikan lawan bicara itu nyaman, senang. Tapi itu dilihat-lihat konteksnya ya. Dalam syariat kalau dengan lawan jenis cukup ya. Kita mencukupkan, kita harus profesional. Apa yang menjadi tugas kita untuk kita sampaikan itu saja ya. Dengan sebaik-baiknya menghormati pihak yang bersangkutan sekaligus menjaga harkat diri kita. Dan saya juga pribadi pernah ngalami juga. Saya dulu juga jualan ya. Pernah satu ketika jualan ini ada pembeli wanita. Apalagi wanita cantik juga ya. Nah ini
akhirnya saya merasakan bahwa orang ini langganan, tapi seringkali ngajak ngomong macam-macam ya, tanya-tanya dan sebagainya. Saya merasakan ini sudah di luar konteks ini, di luar konteks apa yang saya jual, tanya macam-macam. Dan saya juga tidak nyaman juga melihat lingkungan, mungkin kalau melihat orang ini ya berlama-lama bicara dengan saya, dilihat orang banyak, ini kan suatu hal yang tidak elok. Maka saya harus ini introspeksi, saya harus membatasi, saya harus tegas bahwa yang di luar konteks tadi tidak akan saya layani. Artinya saya juga tetap menghormati dia ya sebagai konsumen, tetap menjaga juga harkat diri saya untuk tidak menjadi sebuah ya fitnah ya bagi diri saya maupun orang lain. Jadi adalah etika di ya kita tadi menyampaikan sesuatu tadi itu ada tadi ya husnul khuluq di pinggir. Ada lagi yaitu pengetahuan, ini belum saya sampaikan ketinggalan. Pertama adalah ilmu, pengetahuan. Artinya apa yang kita sampaikan itu kita harus tahu bahwa ini memang katakanlah kita menyampaikan sebuah hal kebenaran, bahwa itu memang benar, itu kita harus kita tahu. Itu adalah hal yang salah ya, kita peringatkan, kita sampaikan pada teman yang berbuat salah bahwa kita tahu itu adalah salah. Ya, itu adalah sebuah pengetahuan. Jangan sampai kita itu keliru ya. Karena sering saya itu ada orang-orang ya, ada kelompok-kelompok tertentu ya, istilahnya demikian, yang seringkali secara serampangan dia menuduh ataupun menyalah-nyalahkan dan sebagainya. Padahal orang ini tidak tahu apa yang disampaikan itu justru yang salah. Dia mengoreksi, dia menyalahkan apa yang mungkin saya sampaikan. Itu saya balikkan bahwa justru apa yang Anda sampaikan itu justru yang salah. Ya. Makanya itu jangan sampai kita itu menyalahkan sesuatu yang benar. Kita harus tahu, ya. Kita harus punya ilmunya. Kita punya pengetahuan tentang apa yang harus kita sampaikan itu memang sebuah kebenaran. Apa yang kita sampaikan tadi, kita koreksikan tadi, itu betul-betul sebuah fakta yang salah yang harus kita benahi. Kemudian yang ketiga adalah sikap biroi. Yang kedua adalah sikap biroi. Ketiga ya. Jadi yang pertama tadi husnul khuluq itu mutlak, dibingkai dengan akhlak yang baik dalam berkomunikasi. Kemudian kedua tadi dengan pengetahuan, dengan hasil dari kita mengkaji ya, kita mengetahui apa tadi yang harus kita sampaikan itu betul-betul sebuah kebenaran ya. Kita koreksi sebuah hal yang fakta yang salah yang harus kita koreksi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita harus punya sikap biroi. Artinya sikap biroi tadi bahwa kita harus punya sebuah rel ya, sebuah batasan bahwa kita itu menyampaikan itu betul-betul dilandasi dengan niat yang baik ya, bukan karena apa-apa ya. Karena seringkali ada orang ngomong, ada orang menyampaikan sesuatu tapi ada niat yang lain ya, karena sekarang kita jumpai banyak orang berorasi ya, banyak orang berdemo, banyak orang yang sebetulnya itu dari sudut pandang koreksi ataupun menyampaikan sesuatu nasihat itu sebetulnya baik, tetapi karena dilandasi dengan kebencian, dengan penghinaan, ingin menghina orang lain, ingin menyudutkan orang lain, atau karena unsur-unsur politis ya, ataupun juga karena kita itu ingin menunjukkan bahwa kita itu punya keunggulan ya. Kita punya kelebihan. Nah, seringkali kadang itu godaan kita menasihati orang, kita itu rumongso merasa bahwa kita itu lebih baik, itu jangan ya. Jadi kita punya sifat wiroi, kita punya batasan bahwa betul-betul niat kita itu ikhlas ya, dikarenakan ada rasa kasih sayang kita kepada teman orang lain, jika memang itu sebuah koreksi ya, bahwa kita ingin menyampaikan kebenaran tanpa dilandasi yang lain, motif-motif yang lain ya.
Jadi ini sikap biroi. Kenapa? Dikarenakan karena kita itu menghadapi realita bagaimana seringkali kita itu terbawa emosi ya. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, sebuah hal yang buruk ya, menurut kita belum emosi. Seringkali pengetahuan kita, seringkali batasan-batasan yang sudah kita install itu tidak berfungsi karena emosinya tadi, sehingga yang terjadi tahapan-tahapan tadi tidak kita lakukan. Aturan etika syariat dalam berkomunikasi kita langgar sendiri. Oleh karena itu tidak bisa tidak, maka harus kita gunakan, harus terinstal di dalam diri kita yang namanya husnul khuluq, yaitu kita ada rasa tadi ya, karena kasih sayang kita dan juga dengan kesabaran ya. Adanya kesabaran, adanya keinginan ya, kasih sayang kita ya, kita landasi bahwa kita itu tidak senang melihat teman kita melakukan kesalahan, kita itu tidak ingin teman kita itu menjadi rendah ya. Jadi itu harus kita punya, kita instalkan dalam diri kita. Karena mungkin waktu sudah berlalu tidak terasa ya, masih banyak mungkin yang saya sampaikan, tapi dari apa yang sekarang mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baik tentang ini tema sekarang ataupun yang kemarin ya, tentang masalah terapi ya kemarin ini, ataupun juga dengan anchor, ataupun masalah-masalah yang lain yang mungkin tidak ya terkait betul ya. Tidak apa-apa ya, monggo kalau memang ada yang perlu ditanyakan, kita bisa sharing ya. Saya itu senang kalau ada mungkin dari teman-teman yang bisa menyampaikan apa adanya, baik tentang kritik ataupun koreksi ataupun apa-apa yang dirasa menjadi ganjalan ya, disampaikan saja. Monggo. Baik, terima kasih Ustaz, izin bertanya. Monggo. Baik, sesuai dengan yang sudah Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita menyampaikan kesalahan baik kepada orang tua atau sebagainya, kita harus lemah lembut, begitu ya Ustaz? Ya, betul. Nah, akan tetapi kan Ustaz tadi menyampaikan juga bahwasanya apabila mereka tidak bisa menerima atas apa yang kita sampaikan, kita juga tidak boleh bersikap kasar atau mungkar begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menghadapi hal tersebut agar bisa permasalahan itu sampai dengan orang tua atau mungkin guru kita. Nah, demo itu kan juga terjadi karena apa ya? Ketidakdidengarkan kita menyampaikan pendapat atas kesalahan mereka, begitu Ustadz. Jadi bagaimana cara untuk menyampaikan begitu? Ya, jadi ya bagus sekali pertanyaannya. Jadi sebetulnya demo tidak harus ya sebuah kumpulan massa, sebuah orasi yang terang-terangan di situ disampaikan ya, apa yang menjadi koreksinya, apa-apa aib ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin ya kita ungkap di depan orang banyak. Itu justru inilah yang tadi yang melanggar syariat tadi. Karena apa? Karena mengungkapkan aib orang lain di hadapan orang banyak ya, itu tidaklah sebuah kebaikan, itu sebuah kemungkaran justru. Maka demo sendiri, pengertian demo sendiri itu di dalam Islam ya tidak boleh ya tadi itu sampai katakanlah mengungkapkan kejelekan orang di depan orang banyak atau sambil memaki-maki apalagi ya. Tapi demo itu bisa dilakukan dengan secara elegan ya. Mungkin kita temui yang bersangkutan, mungkin guru kita, dosen kita ya, pihak yang terkait ya, dengan pendekatan-pendekatan. Dan itu memang tidak mudah ya. Memang jalan pintasnya biasanya kita demo itu dari kita kumpulkan massa, kita berorasi ya, kita kecam dan sebagainya, kita ungkapkan kejelekan-kejelekannya dan sebagainya. Nah, itu sebuah hal yang instan, tapi sebetulnya kontraproduktif dan itu melanggar aturan syariat. Kenapa? Kan ada tahapan-tahapannya. Bagaimanapun kesalahan, apalagi itu terhadap guru kita, terhadap dosen kita, maka yang paling baik, yang menurut ya ini aturan syariat, maka pendekatan
ada pendekatan secara pribadi, kita sampaikan dengan lemah lembut, ya. Itu jika tidak tahu, ya tentu saja kalau mungkin guru kita pasti tahu, ya. Tapi jika itu dilakukan, ya kesalahan itu tadi, kita berikan hal-hal yang tadi, ya, kita sampaikan, kita mohon agar tidak ada hal-hal ketidakadilan, ya, tidak ada kesalahan-kesalahan yang dirasa, ya, yang yang harus diterima oleh anak didiknya, ya. Itu kita sampaikan dengan baik, dengan lemah lembut. Tapi apalagi yang apabila dengan lemah lembut tadi itu tetap tidak bisa, maka jika itu menyangkut guru kita atau orang tua kita, maka tidak boleh kita lanjutkan tahap berikutnya itu dengan kata-kata yang kasar, ya, tidak boleh. Karena itu adalah kemungkaran. Tidak boleh di dalam agama menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran. Itu istilahnya kita menghilangkan tadi air kencing najis tadi dengan najis juga. Justru yang terjadi apa adalah akumulasi dari sebuah kemungkaran yang terjadi adalah semakin buruknya situasinya. Dan yang terjadi demo-demo tadi, ya, karena memang tidak dikenal demo semacam itu dalam Islam, itu seringkali adalah adanya terjadi karena itu di luar dari konteks husnul khuluq, maka yang terjadi kerengganan hubungan, adanya permusuhan, adanya hal-hal yang tidak baik. Itu pasti terjadi, ya. Hubungan kita dengan dosen, maka akan terjadi sebuah permusuhan dengan pihak terkait, ya, itu mesti akan terjadi. Umpama terjadi perubahan, maka hasil daripada perubahan tadi itu tidak membawa sebuah hubungan yang baik. Mesti ada dendam, ada permusuhan dan hal yang negatif. Itu pernah di dalam ajaran agama Islam dalam Al-Quran, itu pernah ada kejadian salah seorang Sultan Ma'mun, ya, di era salaf dulu, itu pernah ada orang yang menasihati tapi dengan kasar. Akhirnya apa? Sultan Ma'mun mengatakan, hei orang yang menasehatiku dengan kasar, kamu, ya, menasehati seperti itu salah. Berlakulah dengan lemah lembut. Kenapa? Dikarenakan orang yang jauh lebih baik darimu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, itu diperintah untuk menyampaikan dengan secara lemah lembut kepada orang yang jauh lebih jelek daripada saya. Itu siapa? Fir'aun. Fir'aun ini sudah kafir, tidak mau beriman, zalim lagi, kemudian juga bahkan mengaku-ngaku Tuhan. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Tapi Allah perintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun tadi untuk menyampaikan dengan lemah lembut sebagaimana firman Allah, faqula lahu qaulan layyinan fayatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah kalian berdua, hai Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali Fir'aun ini bisa menerimanya, ya, menerima peringatan, menerima apa yang kamu sampaikan, atau takut. Nah, ini dari Allah sendiri itu memberi contoh seperti itu. Jadi jelas bahwa contoh-contoh yang para nabi, ya, itu contohkan, yang Rasulullah contohkan itu harus diikuti, bukan kita mencontoh orang-orang dari luar, ya, orang-orang non muslim ataupun yang dinamakan demokrasi sekarang, ya, ala liberal, ya. Tidak seperti itu. Jadi sekali lagi apa yang dicontohkan di masyarakat, ya, sekali lagi sayang, ya, amat disayangkan ataupun sayang sekali itu tidak sesuai dengan ajaran agama ataupun yang menjadi prinsip, ya, dalam ajaran Islam. Jadi sekali lagi komunikasi yang baik itu harus dibingkai pertama dengan ilmu, dengan pengetahuan, kemudian dengan sikap biroi, kita tahu batasannya, ya. Tidak karena motivasi yang lain, tidak karena politis, tidak karena ingin menjatuhkan yang lain. Kemudian harus dilandasi dengan husnul khuluq, yaitu ada sikap, yaitu sikap menyayangi,
sikap sabar ya, itu harus tertanam dalam diri kita. Jadi itu jelas ya. Jadi sekali lagi berkomunikasi yang baik itu harus ya tidak melulu dengan hal-hal yang efektif dan efisien, tapi justru di balik itu ada menyisakan satu permusuhan, satu hal-hal yang menjadikan orang lain ini merasa tersinggung dan sebagainya. Ya, itu dampaknya tidak baik. Jadi Islam betul-betul menjaga harkat, martabat ya, manusia ya, sesamanya ya. Jadi sekali lagi itulah komunikasi yang harus kita jaga ya. Sampai di sini barangkali ada mungkin pertanyaan lagi ya. Sebelum ini waktunya tinggal 4 menit ya. Barangkali ada ya. Monggo. Jadi kalau memang waktunya tidak mencukupi, saya sangat terbuka sekali ya untuk chat pribadi ya. Monggo dari teman-teman terkait dengan apapun, apalagi dengan tema ataupun dengan tema yang kemarin itu ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan ya. Apa yang dirasa, saya ingin tahu apakah terapi ataupun mungkin teknik yang kemarin itu ada yang sudah merasakan ataupun mungkin belum ya, bisa menjadi sebuah koreksi bagi saya ataupun bisa agar kita bisa terus meningkatkan, karena perintah agama kita itu harus bisa merubah diri yang dengan lebih positif, lebih baik ya. Jadi saya kepingin melihat teman-teman ini menyampaikan sesuatu dengan penuh kepercayaan diri ya, punya sikap yang antusias, yang terlihat profesional, terlihat ceria dan sebagainya ya, akan menjadi menarik ya, orang lain merasa nyaman ya, merasa bisa menerima dengan apa-apa yang kita sampaikan ya, komunikasinya menjadi baik satu sama lain, itu tidak ada hasut, tidak ada kebencian dan sebagainya. Yaitu harus kita jaga ya, kekompakan dalam tim ya. Itu semua adalah perintah agama, tugas kita semua. Barangkali karena waktu kurang 2 menit ya, Mbak Zaba, saya mohon mungkin kita isi dengan doa ya, barangkali ya. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita bahas ya akan memberikan manfaat ya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semakin terus bisa menambahkan ilmu, bisa memperbaiki diri. Mudah-mudahan apa yang kita jalani kita semua ini adalah sebuah hal yang menjadikan kita semua mendapatkan pahala-pahala, mendapat berkah-berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan Fatihah saja ya, karena waktu kurang 1 menit. Ala niatil qabul wa nail ma'mul bi jaisadir rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.